Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa naskuruhu ala al-fali zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fil ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah, karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhwan Padang Bulan ini yang kita cinta ini. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi telah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita telah memasuki 27 Zulqa'dah 1444 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 16 Juni 2023. Kaum muslimin perlu diketahui, salah satu bulan haram yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sampai-sampai Allah melarang pada bulan yang 4 ini membuat keributan, membuat pertengkaran dan segala macam. Bahkan perjanjian Hudaybiyah Rasulullah dengan para kafir Quraisy terjadi pada bulan Zulqa'dah ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bulan persiapan. Persiapan apa? Persiapan daripada ibadah haji ke Baitullah dan persiapan menghadapi ibadah kurban. Ini yang paling menarik. Jadi kaum muslimin, di bulan inilah semua dipersiapkan. Hingga datang nanti Zulhijjah, semua sudah mantap dan sudah ada persiapannya. Kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita melihat fenomena umat Islam dalam berkurban sangat turun dan drastis sekali. Kita tidak tahu apa penyebabnya dan apa masalahnya. Kadang-kadang kaum muslimin kita lihat ada dua faktor yang membuat orang kadang-kadang malas berkurban. Bukan karena ketiadaan duit, tapi kadang-kadang tidak tahu faktor keutamaan kurban dan malas berkurban. Yang pertama adalah satu, karena manajemen panitia kurban di masjid kurang profesional. Yang kedua adalah karena tidak tahu dia keutamaan berkurban itu dan fadilah-fadilahnya. Mari kita cerna satu persatu di mana selama ini kita tidak semangat untuk berkurban. Kaum muslimin, ada beberapa masjid di Indonesia, terutama di kota Medan, kita lihat tahun-tahun ini agak payah untuk mencari orang berkurban dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Tanyanya kaum muslimin, padahal kita lihat tahun-tahun sebelumnya ada sampai 15 kelompok, paling sedikit pun 10 kelompok. Bahkan untuk tahun ini saja, masjid yang ada kota Medan ini yang lumayan terkenal, untuk mencari satu kelompok saja pun susahnya minta ampun. Kenapa masalahnya? Inilah. Padahal kalau kita lihat alokasi dana, kalau kita tanya 2.200.000 untuk seekor lembu. Jika 7 kelompok, maka akan menghasilkan uang 15.400.000. Panitia kurban mendatangkan lembu yang seberat 35 sampai 40 kilo dan kebanyakan belum cukup umur. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui
syarat-syarat sah berkurban itu untuk hewan adalah ketika unta sudah berumur 5 tahun baru bisa dikurbankan. Lalu sapi yang telah berumur 2 tahun baru bisa dikurbankan. Lalu kambing yang telah berumur 2 tahun baru bisa dikatakan untuk dikurbankan. Jadi kalau belum cukup daripada umur itu, tidak bisa diterima kurbannya. Kenapa? Karena belum mencukupi daripada umur. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita lihat juga bukan sembarangan kita membeli hewan kurban. Kita lihat juga. Sedangkan untuk pesta saja kita cari yang terbaik. Itu pesta untuk manusia. Yang konon adalah hablum minan nas, untuk manusia. Terbaik, yang gemuk dan tidak cacat. Apalagi ini kurban untuk Allah yang luar biasa, yang terbaik kita buat. Yang pertama adalah yang binatang itu tidak buta sebelah matanya. Dua-dua tidak buta. Yang kedua, binatang itu kakinya tidak pincang atau ada cacat. Tidak sah berkurban dengan binatang yang cacat, yang pincang kakinya. Lalu yang ketiga, binatang itu tidak berpenyakit. Dan seharusnya kita melaporkan ke dinas daripada kesehatan untuk mengecek layakkah kurban kita, binatang kita ini tidak berpenyakit dan segala macam. Lalu yang keempat, binatang itu tidak kurus sehingga nampak tulang rusuknya. Yang kelima adalah binatang itu ekor dan kupingnya tidak terpotong. Jadi ekornya tetap dan kupingnya tidak terpotong. Inilah yang mantap. Lalu yang terakhirlah, binatang itu tidak sedang mengandung. Jangan pernah mengorbankan binatang yang sedang mengandung atau binatang itu lagi menyusui. Tidak boleh kita memotong hewan yang lagi menyusui karena ada anaknya masih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah menyuruh Ali untuk mencari daripada hewan kurban yang terbaik. Carilah wahai Ali hewan kurban untuk yang terbaik. Ini perintah Rasulullah. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan tukang potong yang tidak profesional, yang tidak memenuhi daripada unsur-unsur yang Islami ini, yang membuat juga masalah kurban kita menjadi tanya apakah diterima atau tidak diterima. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang harus kita benah. Seharusnya semestinya panitia-panitia daripada di Kota Medan ini, Indonesia ini, panitia kurban harus banyak bertanya kepada para alim ulama tentang hal-hal yang berkaitan dengan hewan kurban. Karena ini mencakupi hajat orang banyak. Jangan sampai gara-gara kita hewan kurban orang tidak diterima kurbannya. Gara-gara apa? Gara-gara ketidakprofesionalan pengelolaan kurban. Jangan sampai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panitia-panitia kurban di Indonesia ini, terutama di Kota Medan, jangan sampai dicap sebagai agen lembu setiap datang Idul Adha. Ini yang tidak kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang tidak tarik berkurban? Yang kedua adalah tidak mengetahui keutamaan kurban. Insyaallah. Tidak tahu dia apa keutamaan kurban. Padahal kalau seekor kambing 2.500.000, berapalah 2.500.000 itu, atau 2.200.000 kalau seekor lembu, berapalah. Tapi karena ketidaktahuan dia makna daripada keutamaan berkurban, dia mengabaikannya. Jujur kaum muslimin, tidak ada amalan anak Adam yang paling mulia di sisi Allah ketika datang Idul Adha, yaitu kecuali berkurban. Luar biasa. Yar ummatin yuddahun wa syiraru ummatin la yuddahun. Rasulullah bersabda, sebaik-baik umatku adalah orang yang mau berkurban. Jelek-jelek umatku adalah orang yang tidak peduli akan kurban, gak mau dia berkurban. Inilah kaum muslimin siang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Ikhwan, Jalan Bunga Wijaya Kusuma, Padang Bulan Medan ini. Apa daripada keutamaan berkurban itu? Yang pertama adalah adanya keberkahan umur. Rasulullah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang paling bagus, yang paling mantap adalah panjang umurnya, bagus perbuatannya. Kan? Tetapi manusia yang celaka, kata Rasulullah, Allah beri umur panjang, tak berkah dengan umur itu. Berkah dengan adanya umur itu. Umur itu bukan karena panjangnya, bukan. Banyak orang panjang umur,
Tapi apapun enggak dilaksanakan, kurban enggak, ke masjid enggak, semua enggak berkah dengan umur itu. Tapi ada orang enggak panjang-panjang umurnya Allah kasih, tapi semua sempat. Hampir tiap tahun dia kurban, hampir tiap tahun dia berinfak dan segala macam. Hampir tiap tahun enggak lupa dia ke masjid. Berkah umurnya, enggak pun banyak, tapi semua dia sempat. Inilah namanya keberkahan umur yang Allah berikan, bukan karena panjangnya, tapi karena berkahnya umur itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penolak bala dan penyakit. Rasulullah bersabda, obatilah penyakit itu dengan bersedekah dan berkurban. Dengan menolak bala, banyak bala mungkin, akan tetapi karena banyak orang yang berkurban masih ingat kepada Allah, dijauhkan. Banyak penyakit dah berobat kemana-mana, tak juga baik. Ada yang salah. Berobat ke luar negeri, sudah puluhan dokter kita datangi, enggak juga baik. Berarti ada yang salah. Kita kaji dulu, di mana kesalahan pada diri kita. Jangan-jangan kita tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah beri selama ini. Ini masalahnya. Tidak dekat kita dengan Allah, makin jauh kita. Padahal kurban itu qoriba yaqrabu, mendekatkan diri. Kenapa kita harus menjauh? Mari kita cek keberadaan kita. Ini yang ketiga, kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya daripada keberkahan rezeki kita. Yang ketiga, keberkahan rezeki. Apa rezeki itu yang Allah berikan kepada kita? Rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang dititipkan kepada kita. Sudahkah kita merasakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid? Banyak rezeki yang Allah berikan tapi enggak berkah. Banyak kita lihat orang kaya dan segala macam, tapi rumah tangganya ribut melulu. Kenapa? Karena ada keberkahan rezeki yang Allah ambil. Tapi ketika dia tiap tahun dia bisa berkurban dan segala macam, dia pun kaya, akan tetapi Allah berikan rezekinya min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Karena dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan rezeki yang Allah berikan kepada kita ini menjadi tanda kita. Bersyukurkah kita atau kufurkah kita? Kita lihat bagaimana hari ini dengan rezeki kita. Oh, mungkin rezeki kita akan seret. Banyak yang gak laku dan segala macam. Ada yang masalah dengan diri kita. Jangan kita salahkan orang, karena dibuat orang dan segala macam. Enggak ada itu. Semua bala, cobaan Allah yang mendatangkan koreksi pada diri kita. Kita contoh, ada seorang yang tidak memancing. Dia tidak membawa umpan, dia hanya membawa kail saja. Taruhnya lah kail itu di dalam pancing, di dalam kolam. Jelas ikan pun tidak mau. Tapi ada orang yang membawa kail, ditaruhnya umpan dan segala macam untuk menarik. Bagaimana ikan itu menarik supaya dia dapat ikan, dan dia taruh umpan itu, insyaallah ikan itu pun akan datang. Begitulah, pancinglah rezeki itu dengan bersedekah dan berkurban. Dan Rasulullah telah memberikan kita bagaimana cara memancing rezeki itu, dengan cara qoriba yaqrabu, mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang tadi kita bicara masalah di dunia, keutamaan di dunia, umur, rezeki dan segala macam, ini untuk akhirat. Kaum muslimin, barang siapa yang berkurban, maka Allah nanti di akhirat yaumil masar akan memberikan suatu kendaraan yang lebih cepat daripada kendaraan buruk untuk melintas Shiratal Mustaqim. Masya Allah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kenapa Allah berikan kendaraan ini? Orang yang di dunia peduli akan berkurban dan segala macam, maka Allah akan permudahkan ketika melintas di Shiratal Mustaqim dengan kendaraan yang lebih cepat daripada kilat. Masya Allah. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia kita Allah berkahkan, di akhirat kita mendapat pertolongan, yaitu satu kendaraan yang melintas begitu cepat. Jadi kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kurban inilah qoriba yaqrabu, mendekat. Kita enggak tahu kaum muslimin ibadah mana yang diterima. Kalau kita lihat salat kita enggak yakin bisa diterima. Khusyuk apa tidak ibadah salat kita? Enggak yakin kita bisa. Kalau kita lihat bagaimana haji kita belum berangkat ke haji, atau yang sudah berangkat ke haji, kita bisa enggak menjamin apakah mabrur. Atau ibadah yang lainnya kita enggak tahu. Akan tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ibadah kurban inilah
yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu kita. Bisa jadi ibadah inilah yang diterima daripada seluruh amal ibadah yang pernah kita lakukan, yang pernah kita berbakti kepada Allah. Bisa jadi daripada kurban ini. Masih ada kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini berkisar kita pada tanggal 16 Juni, masih ada beberapa hari lagi atau 27 Zulqa'dah 1444 Hijriah, masih ada berapa hari lagi sebelum mencapai daripada Dzulhijjah nanti. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tunggu-tunggu lagi untuk berkurban. Betapa banyak keandai tolan kawan kita yang kemarin hendak berkurban, tapi hari ini enggak ada lagi mereka. Maka beruntunglah orang yang hari ini tertulis namanya di papan pengumuman sana, namanya ada. Dan hari ini tertulis dia untuk berkurban, dan ketika dia meninggal, Allah catat amalnya luar biasa. Bisa jadi kaum muslimin, itulah amal yang diterima oleh Allah. Kita tinggalkan harta yang banyak akan menjadi rebutan para ahli waris. Ya, kalau anak kita ingat kita, dibuatkannya kita sedekah segala macam, dikirimkannya amal-amal kebaikan daripada untuk membacakan Al-Fatihah dan segala macam. Tapi kalau anak kita tidak peduli dengan kita, inilah yang menjadi bala. Tapa orang menangis untuk minta dihidupkan sebentar saja ya Allah. Sedetik saja dia hidupkan untuk apa? Ingin berkurban. Tapi Allah tidak pernah kasih lagi. Dan beruntunglah hari ini orang. Kalau ada kita kesehatan, keberkahan umur yang Allah berikan, rezeki ada. Kenapa harus kita sia-siakan? Bisa jadi kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Idul Adha kita yang terakhir. Inilah kurban kita yang terakhir. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.